Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluargaan, selamat dan salam sejahtera. Semoga kita yang bahagia berusaha selalu dalam rahmat dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap sehat dan juga tetap selalu dalam bimbingan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Izinkanlah kami di sini, saya Dede Artanto bin Saroni bin Guntar bin Madinas bin Seladam, untuk menyampaikan cerita yang kami ketahui tentang kita nak beranak. Siapa tahu dengan cerita ini ada manfaatnya, khususnya dari kita yang bahagia dan juga untuk anak keturunan kita nanti. Karena kadang-kadang banyak ada istilah kata, tatkala kita itu lupa asal, maka terkadang kita lupa akan jalan kembali. Jadi untuk mengingat demikian, mari kita saling ingatkan dari mana asal kita, siapa yang bahagia kita, agar supaya tahu tali silaturahmi dan juga untuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Bahasa kita dah tahu kita gina terangnya dunia dan matahari ini yang dari silsilah kakek moyang kita dulu. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan dan terima kasih pada mereka, ayo kita bersama saling ngelapani istilah kita, saling cakah menyakahi, saling tahu menahui, sehingga apabila saling tahu dan mulai saling barakan lemah daimahnya. Dan juga hubungan kekerabatan itu sangat penting dan bahkan harus kita keruankan, karena ini juga sesuai dengan firman Tuhan dalam surat An-Nisa ayat 36, surat Al-An'am ayat 151, surat Ibrahim ayat 24 dan 25, surat At-Taubah ayat 24. Itu semuanya menerangkan tentang kewajiban untuk memelihara silaturahmi dan juga kekerabatan daripada silsilah. Jadi bisa dibuka nanti isinya itu. Nah, sebelum kami bercerita panjang lebar ataupun sesuatu yang kami ketahui, kami sedikit mengungkapkan sebuah cerita. Ada sebuah cerita hikayat, bukan hikayat. Jadi di sebuah zaman, ini nanti kita petik manfaatnya, kita petik daripada kegunaannya. Di sebuah zaman ada sebuah daerah di dahulu kala itu masyarakatnya itu minum, makan, mandi itu ngambil air itu di sebuah sumur. Nah, suatu hari sumur itu pecah, ada gangguan itu. Jadi setiap masyarakat nak ngambil air di dalam sumur itu, nimba bahasa kita, selalu titik ininya, itu embernya. Dan bahkan titiknya itu bukan titik biasa, pecah, ada yang goyang, ada yang narik, itu. Sehingga masyarakat di wilayah itu mencekam, takut, perilah dama nak masuk ini sumber itu udah bani, karena takut katanya ada sebelisnya itu ada penunggunya. Jadi rapatlah dusun itu untuk mencari siapa yang berani masuk di sana secara sukarela. Jadi rapat ngati yang berani, nunjuklah satu orang pemuda. Nah, kalau untuk kebaikan aku siap, katanya, masuk di sumur itu mencari misteri dama yang terjadi di dalam sumur itu. Nah, jadi tapi ada satu syarat katanya. Nah, ada satu syarat.
syaratnya adalah antaukan adik kandungku yang satu-satunya yang lagi mondok, yang lagi menuntut ilmu, untuk menemaniku masuk sana bersama-sama masyarakat. Jadi nanti saya masuk pakai tali, dikecak ika muhang. Nah cuman siko aku minta adekku tuh datangkan. Akhirnya syaratnya dipenuhi oleh masyarakat, itu didatangkanlah adeknya tadi. Nah dalam singkat cerita, mereka menentukan hari untuk masuk ke dalam sumur itu. Jadi dipasang tali, dia dikebat, masuk kan tali. Nah, sebelum masuk tali, dia berpesan kepada orang yang nak ngecek tali, masyarakat. Yang pertama adiknya dulu, terus masyarakat yang ngecek talinya tadi. Dan dia berpesan, tali ini tolong jangan dilepas apapun yang terjadi. Entah aku memanggil balik masih penyawa, entah dia ada penyawa, yang penting tali ini jangan dilepas dari kamu apapun yang terjadi. Jadi mereka siap. Anggaplah waktu itu ada sekitar 9-an ngecak tali itu, disertai dengan masyarakat yang lain. Masuklah si budak tadi ke dalam sumur tadi, dan adiknya megangi tali yang pertama, dilanjutkan dengan tali-tali yang lain oleh masyarakat. Setelah dia masuk, ternyata di dalam sumur itu ada makhluk. Setelah dia masuk, ternyata ini yang selama ini nguraki masyarakat yang ngambil air di sini. Nah itu, jadi digaknya lah ini, karena dalam sumur itu masa sekitar 3 meter ada gaung itu ada rongga, ada ruang. Nah dalam ruang itu rupanya ada nah inilah gawinya kepada jema ngambil ayah di tempat pantutnya, di pantutnya gitu. Ini bahasa jema ada penunggunya, dantunya, dantu ayahnya pada sebelisnya gitu. Nah digaknya lah ke ini agar keluar. Jadi sebelum dia masuk, meluncurlah ke ini, ke tali tambang yang dipegang oleh masyarakat dan adiknya tadi. Nah ngina tambang lah bergoyang-goyang ini, jemu di puncak ini lah galau, lah khas damu itu. Ada yang pria nih yang terjadi. Nah selama ini jalan keluar ini antunya. Nah telah melihat sosok tadi juga, malaikat ini sambar biar belahi takutan. Ngina yang tadi kapan hanap jemu bukan kakak yang tadi yang keluar, tapi sebuah makhluk meluncat hitam kan kelami ke lumut. Nah hitam meluncat di tali ini tadi, ngina itu tadi. Mereka belum tahu itu bahasa mereka itu makhluk tuh hantu yang di dalam itu. Jadi ngina itu mereka sembah biar melepas tali itu tadi, belahi tunggang langgang, dan mengingatkan lagi pesannya tadi bahwasanya apapun yang terjadi jangan lepas. Cuman hanya satu orang yang masih memegang teguh tali itu. Siapa itu? Ya adik kandungnya tadi. Jadi dia tidak lari, bahkan menarik kakaknya tadi sampai berdarah-darah tangannya sampai ke atas. Jadi alhamdulillah hanya keluar, misterinya terselesaikan. Sanak saudara, jadi dari kutipan cerita ini dapat kita simpulkan bahwasanya ternyata inilah makna dia ngapa syaratnya adiknya harus diantau tadi yang mendidak masuk sumur tadi, bersedia masuk sumur tadi. Ternyata kita dengan bahading tali silaturahmi ataupun tali saudara nilah yang pacak berani nahankan lemak dek mak sampai tetes darah penghabisan maknanya. Jadi kekuatan bersaudara, kekuatan kekeluargaan itu adalah kekuatan yang tidak ada bandingnya dan mengikat batin. Jadi cuma berakhir oleh dia deh. Nah seperti itulah. Bahkan ini dicontohkan dari Rasulullah SAW bahwasanya kekuatan beliau untuk berdakwah, kekuatan beliau untuk menegakkan Islam dibuktikan dengan nyata adalah kekuatan kekeluargaan.
Quraisy berdiri itu ugoknya bisa kuat karena kekeluargaan, dan juga Nabi bisa berjuang karena kekeluargaannya, karena pamannya, walaupun ada yang paman Abu Thalib dan sebagainya, ada yang bukan agama Islam tapi tetap pasang dada untuk keberhasilan saudaranya, untuk keberhasilan cucunya, untuk keberhasilan anandanya, untuk keberhasilan keponakannya Nabi kita. Nah, jadi sangat penting lah daripada kekeluargaan itu. Paling tidak kita aman bahasa kita ini tahu asal masal, tahu sanak keluarga, sehingga dengan ini kalau bahasa istilahnya itu aman kita lah tahu keluarga. Bentuk rasa syukur kita dihadirkan oleh Allah melalui daripada kakek nenek kita yang telah meninggal itu, ya kita sebaran kita saling barengan lemak-lemak, saling cakahi, saling cerita dengan anak-anak kita, karena dasarnya adalah tidak akan bisa air itu dipancung. Begitu juga tali silaturahmi, rahim dari satu keturunan, satu rahim, satu darah, itu tidak akan bisa terpisahkan dalam bentuk apapun, apalagi terpisah karena hal-hal keduniawian. Ini yang sangat kita tidak harapkan. Harapannya adalah minimal bentuk rasa syukur kita dengan leluhur-leluhur kita saling cakahi, mengetahui, saling bercerita, dan juga membuat cerita untuk anak-anak cucu kita nanti, agar supaya mereka tahu dari mana mereka berasal dan membentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dalam lewat video ini izinkan kami bercerita dari seberapa kami yang mampu, seberapa kami yang tahu. Nah, dengan harapan nanti setelah kami bercerita ini kita akan buat silsilah ataupun bagan struktur, sehingga nanti akan kami cantumkan nomor di bawah yang kami belum ketahui, baik nama anaknya, nama cucunya, tolong dikirim ke kami, akan kami buatkan bagan dan akan kami share ke sanak-sanak pemilik gale-galenya untuk cerita, mereka tahu asalnya dari mana. Minimal nanti sering cakahi, lah sampai jemu tua kan, jemu lain lagi kita nak ajak ke keluarga, dan kadang kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya karena mereka baik, ya itulah keluarga. Tetapi sebenarnya keluarga juga ada di dalam keluarga, yaitu silsilah yang tidak akan bisa terpisahkan, tidak akan pacak terputuskan dengan hal-hal keduniawian. Nah, walaupun dia lah meninggal, namanya tetap dikenang, dan juga walaupun kita lah tiada, ini kalau mau untuk cerita nanti mohon kepada sanak keluarga semuanya deng bahadeng yang kusebutkan namanya, mungkin tahu anak-anaknya, kirim nama anak-anaknya, atau yang belum tersebut karena anak pengen kia, jadi ada tahu tapi pingin. Jadi itulah saja mungkin openingnya, tapi yang jelas mari kita kuatkan, karena katanya tadi kita ini tak akan bisa, tidak akan, pasti akan kembali dari mana kita berasal, dan kita akan tersesat apabila kita tidak tahu asal. Dan juga untuk ilmu kita adalah tak mungkin ya ranting dan pohon itu sengaja merobohkan batangnya sendiri, dan tak mungkin kita dari satu badan memotong, memutus, memecah daripada anggota badan kita sendiri. Begitupun kita berasal dari satu rumpun, satu jasad, satu orang, insya Allah kan mustahil kita akan memecah belahnya sendiri, apalagi dari hal-hal keduniawian. Baik,
ngomong-ngomong bibi, adik-adik, kakang, anak-anak yang hadir di sini yang hanya sepotong yang kami tahu, dan kelenya tolong dikasih masukan, ditambah-tambahi. Tapi yang terpenting adalah nama-nama daripada anak-anak kita dikirim, bisa tulis sini bin siapa biar nanti kita buatkan bagan itu. Kita ini suku Ugan, asalnya dari peninjauan. Puyang kita dulu aku pribadi belum tahu, jadi yang baca kalian juga tahu siapa puyang kita, apa puyang tuan keturunan kita ni, apa puyang Sebarau, apa entah kita tidak tahu. Nah itu putus aku secara pribadi. Jadi kalau wak bibik di sini baca, ya biar untuk masuk bagannya nanti, bagan daripada silsilah ini. Nah dari situ muncullah seseorang yang bernama Seladam bin, nah binnya belum tahu, anggaplah bin Abdullah, atau ya binnya putus. Jadi Seladam ini punya anak yang kami tahu salah satunya adalah Madinas yang kita di Bading ini. Madinas ini menikah dengan orang perempuan namanya Murhuda. Jadi nanti kita tarik salah silahnya dari Murhuda. Nah sekarang kita tarik dulu silsilahnya dari Madinas. Jadi Madinas ini Madinas bin Seladam. Madinas nikah dengan Murhuda. Beliau ini telah meninggal dunia. Makamnya sekarang ada yang kalau nak ziarah, yaitu di makam Karangagung ataupun di Simpang Martapura. Di jauh dari Simpang 3 itu ngarah ke Mara 2 sebelum POM, sebelah kiri atau nak paranan Amun Madahi itu ada bengkel cucungnya yang kalian tahu cucungnya itu yang jelas sebelah kiri dari Simpang 3 arah Mara 2, di situ makam Madinas. Nah Madinas ini yang kami tahu punya anak, yang pertama Lantaran, yang kedua Rasinun, yang ketiga Lasuding, yang keempat Kuntar, yang kelima Lasijah atau Deng Bahadingnya lah paling tidak. Mohon maaf aman urutannya kurang pas, tapi Madinas dengan Murhuda ini punya anak yang kami ketahui ada Lantaran laki-laki, Rasinun perempuan, Lasuning perempuan, Kuntar laki-laki, Lasijah perempuan. Nah ini terus Lantaran ini punya anak, menikah Lantaran bin Madinas bin Seladam. Nah, Lantaran ini nikah dengan Ciida, punya dua putra namanya Ahmad Asmawi dan Ahmad Badwi. Nah, itu dulu, nanti kita tarik lagi. Terus Rasinun ini perempuan, anak binti Madinas bin Sadam. Itu Rasinun ini nikah dengan Alimanan. Anaknya ada Dul, Amanah, Aliyah, Supi. Itu yang saya tahu. Nanti ditambahin kalau kurang. Terus Madinas ini juga punya anak Lasuning, perempuan, Lasuning binti Madinas, nikah dengan Kaseh. Dia punya anak namanya Khadijah, Umi Kalsum, Masdani dan Asdani. Kuntar laki-laki bin Madinas menikah dengan Cik Nubah. Anaknya yang saya ketahui ada Sahren, ada Kasmawati, ada Sakroni, Arniati,
Laila, Darman, Hamdani, dan Zainidar. Ini anak Kuntar bin Madinas. Dan juga Madinas punya anak Lasijah, perempuan Lasijah binti Madinas, menikah dengan Madkawi. Madkawi punya anak yang saya tahu Abasiri dan Hasanuddin. Lasijah tadi punya Lasijah binti Madinas, menikah dengan Madkawi, punya anak Hasanuddin dan Abasiri dan Hasanuddin. Nah ini cucunya sampai di cucunya Madinas. Jadi Seladam punya anak namanya Madinas menikah dengan Murhuda, punya anak yang tadi yaitu Lantaran, Lasuning, Lasijah, Kuntar, ya. Nah 5 itu yang kami ketahui daripada anaknya Madinas. Mungkin yang lain yang tahu. Nah sekarang kita tarik lagi. Madinas punya anak namanya Kuntar. Madinas punya anak namanya Lantaran yang pertama. Lantaran ini punya 2 anak namanya Asmawi dan Ahmad Badawi. Asmawi dan Ahmad Badawi. Nah, itu. Lantaran punya anak namanya Asmawi dan Badawi. Nah, Asmawi ini nikah dengan Siti Nurbaya. Anaknya Musnawi, Sarkomi, Suwardi, Yana, Abaduddin, Junaida, Ramadi, Budianto almarhum. Nah, anak-anak yang mereka ini aku kurang hafal. Jadi nanti tolong di WA-kan ke kami agar nanti bisa kita masukkan atau kita buatkan bahkan silsilah. Anak Musnawi ada siapa? Jadi ada Aryani yang aku ingat, ada Rahmawati, ada Rahmat, ada Ici. Nah anaknya Aryani siapa tolong nanti dimasukkan DWA-kan biar untuk cerita. Jadi Aryani binti Musnawi bin Asmawi bin Madinas bin Seladam, tegahnya di situ yang kami tahu. Ada lagi Sarkomi, anaknya ada Romi, ada siapa ya satunya tuh Romi, ada ya Sarkomi punya anak namanya Romi. Adik Romi itu Toynya dengarnya ya, siapa namanya nanti tolong. Suwardi berapa anaknya, Yana berapa anaknya, dan Kak Barudin itu ada Ego dan yang Bading, ada Junaidi, ada Ramadi, ada Najib yang Bading. Dan tolong nanti dianakan kalau yang tahun Kak Budianto almarhum. Terus anak lantaran yang kedua itu Ahmad Badawi. Ahmad Badawi ini Ahmad Badawi nikah dengan Munzila. Anaknya Badawi ini buah dari Baidi dengan Munzila, yaitu Kak Her, Kak Dumyadi, Kak Mulyadi, Musliha, Muslimah, Oliyah. Itu istilahnya Her bin Ahmad Badawi bin Madinas, temunya di situ, dan bin Seladam. Yang ketiga ini Rasinun. Jadi Madinas punya anak lantaran punya adik namanya Rasinun. Rasinun punya anak itu Dul dan Amanah. Nah ini
sering terlupakan. Dul ini nikah dengan Sipah. Anaknya ini siapa tahu nanti anaknya yang tahu ya, Riz ya salah satunya. Terus Dul ini punya adik namanya Amanah, jadi Amanah binti Rasi. Amanah ini namanya Rasinun binti Madinas. Nah, temu di situ. Nikah dengan Dinci. Anaknya namanya Rohim Husmidi. Ya, itu. Nanti yang tahu Ayu Midi dan anak-anaknya bisa juga dimasukkan di sini ya, untuk kita buatkan silsilah. Kemudian yang ketiga anaknya Madinas ini tadi namanya, yang keempat yaitu Lasuning. Lasuning ini punya anak Khadijah, Kalsum, Masnoni dan Madani. Dia Khadijah punya ibu namanya Lasuning binti Madinas. Khadijah nikah dengan Cianang, anaknya namanya Henry dan Kak Dedi. Nah, anak-anaknya Kak Henry dan Kak Dedi, siapa nama lengkapnya kami belum tahu. Nanti ditulis ya di WA kan biar kita buat. Dan juga Kalsum nikah dengan Subatin, anaknya ada berapa, siapa namanya, tolong dimasukkan. Masnoni menikah dengan Zaidan, anaknya namanya Apen, Epan, Doni. Apen itu anaknya ada berapa, siapa Epan nanti mohon dikirim juga biar kita buatkan bagan silsilah. Sedani itu nikah dengan Indah Kartini, punya anak Mary, Adi dan Yanti. Nah, Mary, Adi, Yanti, ada lagi adiknya siapa tuh lupa namanya. Nah ya, Mary sama Yanti sudah berkeluarga, suaminya siapa, anaknya siapa juga mohon dimasukkan nanti. Kemudian anak Madinas berikutnya adalah Kuntar ini punya anak yang pertama Sahren nikah dengan Zaleha punya anak Komarudin, Hendriani, Nopianti, Desi Yusnita, Dodi Chandra. Nah, kemudian almarhum Hendrayani, anak-anak siapa berapa lupa kami, yaitu ada Nisa, ada Lutfi, itu nanti nama lengkapnya Nopianti, ada nikah dengan Anton, anaknya ada si kembar, ada si siapa, tolong juga masukkan si Dodi Chandra. Dan juga Kuntar punya anak selain Saren itu ada Kasmawati punya anak Epi, Weni, Iwan, Edward almarhum, Eka Astuti, Maya, Karna Rizky. Nah, jadi suaminya dan anak-anaknya nanti tolong juga disebutkan. Kemudian Sa'roni Kuntar nikah dengan Hindun, punya anak saya sendiri, Dedi Artanto, Devi Ardina, Dewi Ardila, dan Deki Yuzan Amri. Dedi Artanto, saya sendiri bin Saroni, saya punya anak 2, saya menikah dengan Hasanah, punya anak sementara ini di Bandar Rahmati 2 yaitu Dina Ayu Ramanadi dan Raka Muhammad Sandi Raka Salamuddin. Kemudian anak Kuntar yang ketiga yaitu Arnayati, punya anak Anton, Lucy dan Apen. Kemudian Kuntar punya anak Laila punya Nopi, Mia, Gita, Rizka dan Gita, serta Edo. Nah, tolong anak-anaknya juga dimasukin nanti. Darman nikah dengan Mariana. Anaknya Dewi Widarmanita, sudah Arun Parandes, Winda Priani, Winda Sabrina, Widya Priani, dan juga Arta Andespen. Nah, nanti tolong nama anaknya juga ya. Wiwid nikahnya dengan
siapa anaknya Hamdani, anak salah satu dari putra yaitu Hamdani menikah dengan Asma Dewi, punya anak namanya Kurniawan, Yuli, dan Wahyu Hidayat. Kemudian putra berikutnya yaitu Zainidar menikah dengan Hawati, punya anak Rizky Evita, Ita Mutiara, dan Dela. Inilah putra-putra daripada Guntar dan Cinubah. Jadi Guntar bin Madinas Sadam punya anak Madinas salah satunya punya anak Guntar punya anak 9 adik-adik. Dan berikutnya adalah anak dari Madinas, Lasijah punya anak Lasijah binti Madinas, punya anak Abbasiri dan Hasanuddin. Abbasiri menikah dengan Royah, punya anak namanya salah satu Wati, Wana Partini, sudah itu Parni, Mail, dan Ridwan. Nah, jadi Wati nikah dengan siapa sama suaminya, anaknya siapa, Wana nikah dengan siapa, anak siapa juga nanti tolong pikirin. Dan juga saudara kandung dari Abbasiri, putra dari Lasijah yaitu Hasanuddin nikah dengan Was, punya anak namanya Artati, Nasuro, Saparewanto, dan juga Saparwanto, Arop, Nopal, dan Sarina. Nah, jadi Artati suaminya siapa, anaknya ada berapa, namanya siapa, Suro, Sarina, Saparwanto, Arop, dan Nopal yang sudah berkeluarga itu tolong juga dikirim suaminya namanya atau istrinya namanya siapa, dan anak-anaknya. Itu besar harapan kami untuk kita nanti buatin silsilah. Mungkin itu saja yang kami ketahui. Mungkin banyak kekurangan, tolong ditambahkan nanti atau kurang pas. Dan juga mohon nanti apabila sudah kita buat silsilahnya lengkap akan kami kirim secara PDF. Dan juga apabila video ini bermanfaat, kami juga mohon like, share, dan juga subscribe untuk keberlangsungan kita adik-adik. Siapa tahu ada manfaatnya, karena hasil daripada monetisasi video ini akan kita persembahkan untuk amaliyah leluhur kita, untuk ke panti-panti apabila nanti mendapatkan monetisasi dari pihak YouTube. Dan juga untuk di-share kepada saudara-saudara kita yang kita ketahui dari keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa tahu asal-masal kita dan bisa lebih akrab bagi keluargaan kita. Kata jema tua dulu, aman kita tu keluarga, hari cakah mencakahi, amanlah baca, mari kita saling barakan, lemah damat. Mudah-mudahan silsilah ataupun anak keturunan dari Sadam ini selalu dalam bimbingan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon masukan dan sarannya serta motivasinya, dan juga kelengkapan daripada silsilahnya yang belum tahu. Kami nanti akan kirim videonya dan juga kirim nomor teleponnya untuk kirim kembali ke kami, baik namanya, pasangannya, dan anak-anaknya. Itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf.
kepada Allah, sama-sama kita minta ampun. Sebelum kami tutup, marilah kita Fatihah sama-sama untuk keluarga kita yang dahului kita. Semoga dengan melihat anak cucunya akor mereka tersenyum di alam sana, dan juga selalu dapat diampun dosa-dosanya sama Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga tentunya dimasukkan ke alam surganya. Dan kita yang ada di dunia ini mudah-mudahan selalu dalam bimbingan dan ridhonya. Kepada mereka semua, Al-Fatihah. Terima kasih. Ditunggu share-nya ke keluarga yang belum tahu video ini, dan juga like dan komennya serta data-datanya. Kami bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam kekeluargaan.